Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang puasa ya pada lemes. Semangat lah. Sekali lagi ya. Semangat jawabnya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala aidan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum minal adzabi lasyadid. Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustad Al-Mukarram yaitu Bapak Kiai, mungkin sesepuh di sini ya, kita harus menghormati ya. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Pelita Persada yaitu Pak Dwi. Moga-mogahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru, moga-mogahan Bapak Ibu Guru juga dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, sore hari ini, kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan suatu kegiatan sanlat di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini. Moga-moga Allah memberikan pahalanya. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Berdirinya saya di sini yaitu membahas tentang suatu Ramadan, bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh istimewa. Yaitu di dalamnya ketika kita mengamati bahwa suci Ramadan, bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Kenapa disebut bulan istimewa? Karena di dalamnya adalah bermanfaat semua. Yang pertama adalah kita di bulan Ramadan itu harus menahan hawa nafsu, harus berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu ada 3 tingkatan bulan Ramadan ini. Ada tingkatan puasa di bulan Ramadan ini. Apa saja tingkatan bulan puasa di bulan Ramadan ini? Yaitu yang pertama yaitu puasa yang di dalamnya itu biasa saja, yang orang yang puasa biasa saja. Yang pertama, apa sih biasa saja? Orang yang menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus saja. Menahan lapar dan haus saja. Ketika kita di bulan puasa ini puasa sampai beduk maghrib, Allahu Akbar, menahan lapar dan
haus. Ya, menahan lapar dan haus sehingga itu dinamakan puasa biasa saja. Puasa biasa saja. Kedua adalah tingkatan puasa. Yang kedua adalah tingkatan orang yang khusus. Apa itu puasa tingkatan orang yang khusus? Yang pertama, dia menahan hawa nafsu. Yang kedua, menahan lapar dan haus. Yang ketiga, seluruh tubuh kita dia berpuasa. Yaitu seluruh tubuh kita. Yaitu pertama, kalau kita mulut, ya, di bulan puasa itu dijaga lisan, perkataan, ya. Ketika mulut itu digunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Biasanya nih, ketika kalau ibu-ibu ngomong, ngobrol, ya, kerumpi itu tidak boleh itu ya. Kerumpi tidak boleh. Di bulan puasa ditahan dulu lah, ya. Anak-anak juga di kelas tidak boleh ngerumpi. Tidak boleh ngerumpi, jangan ngomongin orang. Jangan ngomongin orang. Itu nanti pahalanya enggak batal. Tidak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak batal. Kalau membatalkan itu makan dan minum. Itu. Kalau udah ke perut baru batal. Ya. Ya. Yaitu mulut kita jaga, mata kita jaga. Mata jaganya bagaimana? Ketika kita melihat sesuatu harus melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Yaitu kita 1 juz, moga-moga bisa tamat 3 jam. Ada yang sudah tamat Al-Qurannya di 22 puasa ini. Ada yang tamat? Sudah tamat? Alhamdulillah, Bapak juga belum, baru ada 22 juz. Tinggal berapa lagi ya? Karena kendalanya 4 hari sakit, tapi tidak membatalkan puasa, tetap puasa. Ya, tetap puasa. Ya. Terusnya mata kita membaca, melihat ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawna al-jahim. Summa latarawnaha 'ainal yaqin. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Mata dilihat ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah tingkatan orang yang berpuasa khusus bil khusus. Kita tidak ketingkatan. Moga-moga kita bisa meningkat ke 2 tingkatan. Kalau ketiga kita sudah alim ulama, para asatid, para hujat, para tokoh yang sudah benar-benar satu titik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semuanya puasa, hati, pikiran, rasa dia sudah puasa. Bagaimana puasa hati itu? Puasa sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehari-harinya sudah mengingat, tidak mengingat duniawi lagi, mengingat tapi sudah tidak benar-benar pokok mengingatnya, sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari-harinya, 1 detiknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya dijaga, perkataannya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, mulutnya dijaga, kakinya dijaga. Bagaimana ketika kita melangkahkan,
ke tempat mana saja, jangan ke tempat maksiat, yaitu melangkahkan ke tempat ibadah. Kaki kita digunakan ketika kita berpuasa, sholat yang rajin. Ada suatu kisah yang kemarin kenyataan, yaitu ketika di 10 hari puasa orang yang meninggal itu ingin anaknya itu sholatnya itu ingin dikodok. Bagaimana si mayit itu, orang tuanya itu yang ketinggalan sholatnya itu ingin dikodok oleh anaknya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, itu anaknya, Ustaz, bagaimana kodonya? Setiap hari ketika kamu sholat subuh sudah melaksanakan kewajiban sendiri, ya baru kamu kodok, silakan. Itu untuk khususon arwahi, baru itu anak yang benar-benar soleh dan soleha. Kisah nyata kemarin, 10 hari kemarin, menanyakan bagaimana caranya mengkodo yang sudah terlewati, yang sudah meninggal itu pasti punya utang tuh sholat itu. Menanyakan anak itu, ya Allah, bapak menangis, ya, itu menanyakan betapa mulianya itu anak, ya, ingin